sebelumnya di daerah lain. Ada yang menurut saya, ini mohon maaf kalau tersinggung atau bagaimana, saya mohon maaf, ini itu kebaikan bersama. Terutama dalam pengendali pelaksana, terutama di BPBD, tidak jelas posko dan update data. Ya, dari yang saya sampaikan tadi, Pak Kalasa dan juga Pak Stafali melempar seolah-olah data ini bersumber dari dinas lain. Sebenarnya tanggung jawab data itu secara undang-undang kebencanaan kan ada di BPBD. Ya, jadi itu pertama. Yang kedua, kita memang memahami dari 1.100 data yang di SK-kan itu, saya pastikan ada yang datanya satu rumah katanya 3. Saya temukan itu, betul, adanya. Kemudian ada rumah ini rusak berat, ternyata rumahnya tidak jelas punya siapa. Ada di Parangkuju itu setelah kita cek, ternyata koordinatnya di Manapal. Ya, ada beberapa yang kita temukan seperti itu. Tapi yang kita tidak temukan, misal 25 Februari 2022 SK 1.100 rusak berat. Ya, update bawahnya ini rusaknya ini, daerah ini, datanya ini. Kemudian setelah diupdate muncul ini tidak bisa dibayarkan karena alasannya ini. Sehingga tidak ada oknum-oknum di daerah, terutama daerah gempa itu, yang memanfaatkan keterbatasan informasi itu untuk menyerang pemerintah. Sebenarnya data itu sudah disampaikan, namun karena tidak sampai kepada masyarakat kita di bawah, jadi digunakan untuk black campaign. Satu. Yang kedua, terkait pasca SK 1.111, maka dilakukan verifikasi oleh PL, muncul data 844. Verifikasinya bukan data tapi tim teknis. Iya, betul Pak. Kalau masyarakat kan menyebutnya PL. Kalau kita kan tim teknis lapangan. Tim teknis lapangan yang terdiri dari orang teknik, saya temukan orangnya, betul itu orang teknik semua. Nah, mereka saya yakin tidak akan mau mengatakan kalau rumah tidak ada, dia ada tidak akan mau. Jadi muncul data itu 884, kemudian 844. Jadi kemudian data itu di-SK-kan, diganti dari SK yang lama menjadi SK yang baru gitu. Jadi sisanya ini ada yang turun, ada yang apa. Nah, di sini polemik yang muncul. Kalau seandainya kita bisa bersama-sama menjelaskan kepada masyarakat kenapa harus turun status, saya rasa tidak akan ada penolakan. Namun sekarang kendalanya karena waktu cukup pasif, kita berikan angka tersebut, muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kemudian data rumah yang tidak terdata sama sekali dan korban itu kita temui, kita wawancarai, kita lihat datanya tidak ada. Banyak. Saya tidak yakin 204 atau 231 atau sebelum, saya tidak yakin. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk penanganan gempa Pasaman Barat itu informasi satu pintu. Ini izin Pak Kadis Kominfo, kita tidak dapat satu pintu. Kalau seandainya BPBD atau dinas terkait yang tergabung dalam penanggulangan bencana dan masa rehab ini mau menentukan satu titik sumber informasi yang diupdate terus-menerus setiap hari bahkan setiap minggu, saya rasa ini clear. Tapi karena tidak ada, maka seperti ini jadinya. Jadi saya pribadi otomatis mencari informasinya hoax. Maka ditemukan hanya rumah Untara yang sekarang masih ada yang tinggal di Untara. Masih ada. Tapi saya tahu alasannya. Kalau dia bikin rumah baru nanti tidak dibantu. Bukan seperti yang kita lihat sebenarnya. Yang terakhir Pak, besar harapan. Ini kan tanggal 29 terhitung hari. Kalau tidak selesai juga bisa bermasalah ke depannya. Sementara dalam undang-undang kebencanaan kita semua punya tanggung jawab. Jadi bagaimana langkahnya agar ini bisa kita clearkan, dan saya berharap selaku wartawan satu sumber informasi yang bisa diupdate. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Andika. Untuk 3 penanya berikutnya, satu pertanyaan lagi. Rami. Cukup 2 dia dulu Pak ya. Iya. Supaya jangan lupa ya Pak ya. Silakan mungkin Pak Kalaksan menjawabnya apa
yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi? Pada kita semua yang hadir, pertama kita langsung saja menjawab pertanyaan dari Pak Junir tadi, yaitu 61 unit yang belum dibangun. Mungkin mohon maaf Pak Junir, salah menerima tadi mungkin ya. Yang sedang dalam proses pembangunan belum ada pencairan, itu yang 61 unit. Tapi dia sedang dalam pelaksanaan. Artinya kan pencairan ini ada yang tahap 1, ada yang tahap 2. Jadi ini belum ada sama sekali. Itu maksudnya yang 61. Terkait dengan Bapak Andika dari TPNI, terima kasih. Ini memang masukan saran yang baik agar kami bisa dapat bekerja lebih baik lagi ke depannya. Tentu perlu juga kami sampaikan sedikit, antara lain kita waktu itu bekerja bersama-sama PU, BPBD, Perkim, dan Bapeda, Bapeda. Jadi kami dalam hal ini bukan melempar persoalan sebenarnya Pak Dika, menjelaskan antara Bapeda waktu itu bertugas menghimpun data itu memang dari kami, itu dihimpun oleh Bapeda dari kami, PU, Perkim, dan BPBD begitu. Dihimpun oleh Bapeda untuk di-SK-kan oleh Bapak Bupati dan diteruskan ke BNPB, dan itu kami bersama-sama juga mengantar ke BNPB waktu itu. Itu artinya kami dapat klarifikasi karena tidak melempar persoalannya. Yang kedua, antara lain terkait dengan data yang jelas diverifikasi. Ternyata tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang turun statusnya ke rusak sedang, ada yang turun statusnya ke rusak ringan, ada yang tidak rusak, ada yang data ganda, ada yang tidak ditemukan, dan ada juga data yang tidak teridentifikasi. Artinya sesuai dengan perintah BNPB, karena BNPB waktu itu yang punya anggaran, sesuai dengan perintah harus verifikasi sebelum pelaksanaan berat dilaksanakan. Tentu secara maraton waktu itu tim teknis bekerja untuk memverifikasi kelayakan rumah ini. Ternyata memang ada beberapa hal kasus yang ditemukan di lapangan. Akhirnya data yang final menjadi rusak berat itu menjadi 844 unit, dan selebihnya itu tadi ada yang turun status dan ada yang tidak ketemu. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan ke depan memang kami minta juga saran pendapat dan tentu dari kawan-kawan perlu juga nanti masukan-masukan bagi kami agar kami dapat bekerja lebih baik kembali. Dan saya tambahkan lebih lagi, ada 231 unit itu yang belum kami verifikasi. Memang itu data susulan. Data susulan ini yang dimaksud bukan data dari dalam 1111, data di luar 1111. Artinya begini, 50 juta kali 1111 itu hanya nanti yang akan kita gunakan sebanyak 50 juta kali 844.
itu lebihnya itu dikembalikan ke negara. Ya, bukan serta merta otomatis dipakai untuk 231, karena ini angkanya kan hampir berimbang. Keluarnya 269, masuk baru 231. Tetapi secara aturan kita tidak boleh menggunakan otomatis itu. Memindahkan, ini ada data yang akan kita pulangkan ini, PNS-nya sudah ada, tapi jadi tidak bisa dipindahkan begitu saja. Nanti diverifikasi ulang dan setelah verifikasi akan kita usulkan baru. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik Pak, untuk 3 penanya berikutnya kami silakan. Ide dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Kita ingin tanyakan terkait kan ada 231 unit data susulan. Di lain sisi masa tanggap darurat itu tanggal 29 Mei 2024 itu sudah dicabut, sehingga sudah berakhir, sehingga kalau tidak diperpanjang, sehingga masuklah rusak sedang dan ringan. Nah, kita ingin sedikit menanyakan tentang 231 ini. Ini kalau sudah berakhir tanggap daruratnya, apakah bisa kita usulkan 231 ini? Karena ini rusak berat. Rusak ringan itu berjalan masuk rusak sedang dan ringan. Dan bagaimana terkait hal ini? Apakah nanti diterima 231 ini di itu, karena kita sudah mengakhiri masa tanggap darurat ini. Mungkin itu sedikit yang perlu dijelaskan sehingga di lapangan itu tidak simpang siur. Terima kasih.